Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di podcast kita. Saya Maulana Nurus Fikrian, dan kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering bikin orang bingung ketika membangun rumah, yaitu plafon, gipsu, dan PVC. Keduanya sama-sama populer, tapi sebenarnya apa sih mana yang lebih cocok untuk interior dan mana yang lebih tahan di eksterior? Nah, untuk membahas ini sudah hadir bersama kita semua praktisi dan konsultan desain yang sudah berpengalaman menangani berbagai proyek plafon. Bisa perkenalkan dulu, Mas? Ya, langsung ya. Oke, saya dari Sinar Jaya Gipsum, bidang interior dan eksterior, khususnya di plafon, gipsum dan PVC, dan eksterior untuk aplikasi di bidang cat maupun dari interior dan eksterior dan finishing. Oke, Mas. Sebelum kita masuk ke topik, mungkin bisa ceritakan dulu pengalaman Anda dalam menangani proyek khususnya di gipsum dan PVC. Oke. Untuk plafon PVC, karena itu sebenarnya datangnya itu nomor 2. Kalau nomor 1 itu pertama itu dari plafon gipsum. Kalau plafon PVC awal mula ya saya kurang tertarik. Karena apa? Satu, itu sangat mahal untuk kalangan bawah. Efisiennya itu di plafon gipsum. Dan untuk plafon PVC perbedaannya itu sangat besar dari segi kalau plafon gipsum itu tidak tahan air, dan kalau untuk plafon PVC itu memang tahan air, tapi ada perbedaannya dari segi mewah, diolah menjadi seni itu lebih bagusnya di gipsum. Saya ceritakan perbedaannya. Nah, ini perbedaannya antara plafon dan PVC. Satu bedanya, kalau gipsum itu kesannya mewah, tidak menjenuhkan, tapi tidak tahan air. Dan harga itu lebih di kantong, tidak terlalu menguras. Untuk plafon PVC itu memang bagus, mewah, cuman satu, untuk harga itu jauh lebih mahal. Keduanya, kalau untuk di eksterior itu tidak mampu atau tidak kuat. Karena apa? Warna atau gambar itu bisa pudar. Sedangkan kalau plafon gipsum itu mau di luar dan belakang dan dalam itu bagus, cuman memang tidak tahan air. Kalau PVC itu tahan air, ya cuma perbedaannya di harga dan kurang memuaskan. Itu kalau menurut saya dan pengalaman saya sudah menggeluti di bidang interior eksterior, khususnya di plafon. Kalau orang sekarang itu tertarik plafon gipsum atau PVC? Itu sebenarnya di 11-12.
11-12-nya itu karena kalau PVC itu bagusnya di eksterior, penempatannya bukan di interior gitu. Kalau dari segi fungsi dasar, apa yang membuat orang memilih gypsum dibanding PVC atau sebaliknya? Dasarnya itu karena untuk kekuatannya dan kemewahannya itu berbeda. Kalau gypsum itu lebih estetik kalau dilihat. Tapi kalau untuk PVC, kalau dibilang estetik tidak bisa. Dan warna bisa pudar. Warnanya pudar. Ya. Kalau untuk desain interior, mana menurut Anda lebih unggul, gypsum atau PVC? Kalau yang diunggulkan itu yang sudah saya geluti semenjak tahun 2010 sampai sekarang, itu yang banyak di gypsum. Yang sudah saya tangani beberapa rumah, dari kantor, ruko, toko, rumah mewah, lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu yang saya geluti banyak di gypsum. Mengapa tidak tertarik untuk plafon PVC? Ya karena semua orang itu untuk budget juga itu pengaruh dari plafon PVC. Plafon PVC unggul juga. Cuman perbedaannya ya ada perbedaannya karena sekarang itu lebih pinter-pinternya milih bahan. Karena yang sekarang bahan itu banyak yang kamuflase atau meniru-niru. Jadi ya harus pandai-pandai memilih. Kalau saya menyarankan untuk konsumen itu plafon PVC yang bagus. Kembali lagi ke owner dan dana, biasanya seperti itu yang sudah saya alami. Dananya itu beda-beda. Kalau untuk dana itu memang beda, budgetnya itu misalkan gypsum itu 10, kalau PVC itu 20, berarti 1:2. Itu perbedaannya, lebih mahal, lebih pengeluaran budget itu di PVC. Ya intinya jangan terpengaruh dengan, untuk konsumen jangan terpengaruh dengan harga, intinya itu aja. Tapi kalau kenyamanan ruangan, apakah ada perbedaan signifikan antara penggunaan gypsum atau PVC? Ya ada, bedanya banyak. Kalau untuk kenyamanan dan adem itu kebanyakan di gypsum. Kalau PVC itu? Kalau PVC tergantung ruangannya. Jadi kalau PVC itu masih panas kalau menurut saya. Dan warna menurut saya bisa menjenuhkan. Ya, kita flashback kembali lagi ke owner. Jadi mau milih gypsum atau PVC. Jadi saya sebagai aplikator mendesain itu saya saranin di gypsum, tapi kembali lagi ke owner mau minta di gypsum atau PVC. Jadi saya sebagai aplikator ngikut. Itu tergantung ownernya? Ya tergantung owner. Jadi owner itu mau pilih mana, ya silahkan. Kita itu aplikator itu mendesain, tugasnya mendesain dan mengarahkan. Misalnya soal peredam suara itu atau kesan hangat, ini kan penting untuk rumah tinggal. Nah, oke. Untuk kenyamanan dan untuk suara tidak tembus itu di gypsum. Seperti contoh kita bikin sekat ruangan, kalau dari PVC pasti dia masih tembus. Tapi untuk
di gipsum itu kedap. Kedap suara. Ya, kembali lagi ke ada tambahannya bahan yang untuk peredam. Tambahannya bisa dijelaskan ini? Tambahannya itu seperti peredam yang untuk mengisi di dalam plafon. PVC juga bisa kedap, tapi kita harus dikasih peredam supaya suara itu tidak tembus atau keluar. Bagaimana dengan penggunaan di eksterior? Apakah gipsum dan PVC sama-sama cocok? Kalau eksterior itu bagusnya kalau zaman sekarang itu bagusnya di PVC saja untuk eksterior. Karena eksterior itu rawan lembab dari air. Panas itu. Nah, tergantung kita itu dari jarak itu minimal 1 meter itu dia akan apa itu tidak mulet. Katakanlah bahasanya mulet itu apa ya? Lentur gitu loh. Jadi kena panas dia akan mulai lemah. Itu kalau PVC. Tapi kalau gipsum buat eksterior bisa. Yang penting tidak ada percikan air atau hal yang bocor. Ketahanannya itu beda-beda. Untuk ketahanan itu beda semua. Jadi PVC bisa tahan, cuman kelemahannya di warna. Nanti bisa mudar. Kalau untuk gipsum warna tidak pudar, cuman dia kalah kalau kena air. Tapi mewahnya di gipsum. Kalau kena panas gipsum tidak akan mulet, tapi dia semakin ngencang kalau kena panas. Kenapa? Dia mengeras. Menurut pengalaman Anda, tantangan terbesar apa saat memakai gipsum di luar ruangan, dan apa pula tantangan PVC di luar ruangan? Oke, tantangan saya untuk plafon gipsum kalau di luar. Itu pekerjaannya harus benar-benar detail karena kita menjaga dari segi jarak, ketinggian, dan supaya tidak kena air atau mulet. Biasanya mulet itu apa ya itu namanya? Seperti melemah atau gimana itu loh biasanya. Melemah. Kalau untuk PVC di luar yaitu tadi warna bisa berubah atau pudar karena dia tidak lama akan hilang sendiri karena yang namanya itu bahan plastik. Sudah terbukti banyak yang berubah warna. Banyak itu. Banyak. Sudah saya buktikan dan saya sudah melihat. Tapi untuk pekerjaan saya tidak ada yang berubah, tergantung kita ngasih solusi yang terbaik untuk konsumen atau owner. Jadi tiap material punya kelemahan sendiri ya, tinggal bagaimana kita antisipasi. Ya, semua bahan itu ada kelemahan dan kelebihan. PVC, gipsum itu tergantung bahannya juga. Kalau bahannya bagus, ada harga dan ada rupa, ada harga, ada rupa untuk pengerjaan di plafon. Kalau bicara soal biaya, mana yang lebih hemat dalam jangka panjang, gipsum atau PVC? Ya, oke, saya jawab. Untuk biaya itu efisien di gipsum
Ya penghitungannya 2 kali lipat. Kayak tadi yang saya bilang itu, misalkan gipsum angka 2, berapa, misalkan 2,5 juta, tapi kalau PVC itu bisa 2 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Karena penghitungannya itu kalau gipsum itu per lembar, kalau PVC itu lebar kali panjang, karena lebarnya itu cuma 20 cm. Tapi kan orang sekarang pengennya murah, tapi lupa biaya perawatannya. Nah, tergantung orangnya. Kembali lagi, sebagai aplikator, saya sebagai aplikator itu menyarankan untuk ada harga ada rupa. Jadi kalau misalkan pingin bagus, itu kita kasih bahan yang bagus, tapi kalau pinginnya murah kita bisa juga. Jadi dari Sinar Jaya Gipsum itu bisa untuk ngasih harga sesuai dengan budget. Dari sisi perawatan, mana yang lebih mudah dirawat dan tahan lama? Kalau sisi perawatan, mudahnya mudah plafon gipsum. Kenapa? Karena plafon gipsum selagi dia tidak kena air itu akan tetap bagus. Kita cukup membersihkan saja, warna tidak jenuh. Tapi kalau untuk plafon PVC pasti kita memerlukan pembersihan, dan itu pun tidak boleh kena air. Misalkan plafon PVC kita terapkan di rumah atau satu ruangan, itu misalkan dibersihkan, kalau pakai lap atau yang kena air itu dia akan lama kelamaan akan berubah warna, dan dia signifikan nanti akan bisa berubah, tergantung bahannya juga. Kembali lagi tergantung bahannya, ada harga dan ada rupa. Kalau rumahnya itu dekat daerah lembab-lembab itu gimana? Kalau lembab itu saya menyarankan plafon PVC yang laminat. Laminat itu yang tidak glossy, laminat itu yang ada perekatnya seperti wallpaper. Itu yang sudah saya kerjakan itu di kantor Ungaran, itu kantor khusus CCTV, kantor khusus video. Itu area lembab semua, itu ruangan sudah saya desain dan sudah saya terapkan untuk dinding atau atap itu di plafon PVC yang laminat. Laminat itu yang ada lapisannya wallpaper. Itu harganya lumayan, ya beda lah sama dengan glossy. Kalau glossy itu harganya lebih murah. Kalau Anda melihat tren ke depan, apakah gipsum masih jadi pilihan utama atau PVC akan makin dominan? Kalau yang saya lihat dan saya tekuni yang saat ini juga berjalan di proyek saya di Semarang, itu 2 lantai, itu full gipsum semua. Kalau untuk gipsum itu pasti lebih dia akan terus berjalan, dan untuk PVC dia akan mengikuti. Karena apa? Ya karena kalau PVC bisa didesain untuk di eksterior, itu ya itu bagus juga. Ya yang penting pandai-pandai untuk memilih bahan. Jadi, bagi orang yang lagi bangun atau renovasi rumah, apa tip memilih antara gipsum atau PVC supaya sesuai kebutuhan interior dan eksterior? Oke, tips untuk memilih plafon, yang penting satu, ada harga ada rupa. Jangan tergiur dengan harga murah, dan bisa
dan perlu diperhitungkan lagi untuk rangkanya. Bukan cuman kita bicara soal plafon, itu pekerjaan plafon interior dan eksterior itu bukan ditanyakan di plafonnya saja, tapi harus melihat untuk rangkanya dan untuk ketinggian 0 atap, 0 genteng dengan jarak ruangan. Itu harus diperhitungkan. Karena apa? Kalau kita tidak memperhitungkan, itu dia akan mudah untuk molet atau rusak. Jadi intinya bukan sekedar ikut tren, tapi juga menyesuaikan kondisi rumah dan budgetnya. Betul, betul sekali. Itu bukan mengikuti tren, tapi dia akan terus seiringan berjalan sama-sama bagus. Dan saya pun juga sudah mengerjakan plafon gipsum dan PVC untuk bulan ini atau minggu ini juga berjalan. Rumah 2 lantai dan 1 lantai. Tapi menurut Anda mengapa masyarakat sering bingung saat memilih antara plafon gipsum dan PVC? Ya, untuk bingung dan untuk pilihan itu sebenarnya dari yang saya ketahui dan saya buka itu dari kalangan atas dan bawah. Itu melihat dari segi dana. Itu kalau menurut saya. Saya tidak katakanlah tidak ngomong oh yang ini milih ini tapi dengan budget sekian, karena sudah terbukti banyak yang sudah saya jalani itu kebanyakan itu dari budgetnya. Sebenarnya keunggulan itu berseiringan. Apa mitos atau anggapan salah yang paling sering Anda dengar tentang kedua jenis plafon ini? Mitosnya. Jenisnya ya? Ya. Kalau jenisnya itu banyak dan merek itu banyak. Alangkah baiknya kalau untuk menggunakan itu yang merek bagus, yang sudah ternama. Saya juga tidak bisa menyebutkan untuk mereknya, karena itu banyak sekali dan kadang owner itu mintanya dengan budget sekian harus bisa terpenuhi atau dikerjakan. Yang saya jalani seperti itu. Bagaimana pandangan konsumen urban dan pedesaan dalam menilai kualitas gipsum dan PVC? Ini bicara soal atas dan bawah sebenarnya. Jadi untuk kalangan desa ya, kalangan desa itu kalau yang sudah saya jalani itu kebanyakan pilih PVC. Gipsum nggak ada ya? Gipsum ada, cuman itu tertentu. Kalau di desa itu kebanyakan PVC, karena apa? Ya air itu bisa tempias. Jadi supaya tidak tempias, dia menginginkan plafon PVC yang efisien. Kalau untuk kalangan tidak desa, kebanyakan itu gipsum. Ya kembali lagi kita bicara soal PVC dan gipsum itu sudah merembet jadi berseiringan. Jadi plafon gipsum itu bagus di interior, kalau PVC bagus untuk eksterior. Dalam hal daya tahan api dan keamanan, bagaimana perbedaan keduanya? Kalau untuk daya tahannya memang banyak. Jadi kalau untuk PVC itu memang tahan api, tahan air. Kalau untuk warna tidak bisa tahan, kelemahannya itu aja. Kalau gipsum? Kalau gipsum tidak tahan api,
tidak tahan air tapi mewah untuk desain rumahnya, bisa estetik atau apa itu namanya itu, dan budgetnya itu lebih murah gypsum dibanding PVC. Kalau dari sisi pencahayaan ruangan, mana yang lebih mudah dipadukan dengan lampu hias atau lampu LED? Lampu LED straight. Oh ya, itu ya. Itu lebih indah bagusnya itu di gypsum. Yang sudah saya jalani, sudah saya kerjakan beberapa rumah, kantor, hotel, gudang, itu kebanyakan gypsum. Kalau yang untuk desain lampu-lampu kasih warna apa-apa itu, jadi warna tidak mencolok kalau di gypsum aplikasikan. Itu ownernya yang memilih sendiri. Ya, owner kita bantu untuk memilih, jadi tidak langsung owner sepenuhnya. Karena apa? Owner itu kadang juga taunya dari YouTube, Google. Tapi kalau tidak melalui aplikator yang benar-benar tahu, ya nanti kurang bagus. Kalau saya menyarankan sebagai aplikator desain interior eksterior, saya bisa ngasih solusi atau gambaran yang bagus, ini gimana, modelnya gimana, itu saya bisa aplikasikan dan bisa membikinkan gitu. Bagaimana plafon bisa memengaruhi suasana psikologis ruangan, misalnya kesan hangat, dingin, atau minimalis? Iya, bisa. Kalau itu lebih unggul di gypsum. Ya, kalau untuk ketenangan dan kenyamanan, kalau menurut saya itu di gypsum. Tidak menjenuhkan dan tidak monoton. Dari sisi pemasangan, mana yang lebih cepat dan hemat tenaga kerja? Untuk hemat tenaga itu memang hematnya dan cepatnya itu di plafon PVC. Dan untuk plafon gypsum itu memerlukan waktu untuk pengerjaannya. Jadi ada cara-caranya sendiri dari segi pengaplikasian dan menjalankan. Jadi sendiri-sendiri. Untuk cepat dan efisien memang di PVC. Tapi harus teliti, pekerjaan harus benar-benar teliti. PVC bukan sembarang kita nempel-nempel. Jadi yang lebih bagus itu yang sudah berpengalaman. Saran saya yang sudah berpengalaman. Kalau untuk Sinarjaya Gypsum itu saya jamin bisa desain apapun dan model apapun, dan untuk pengerjaan bisa rapi. Kalau bicara soal umur pakai, sama-sama dipasang dengan benar, mana yang lebih tahan lama? Kalau untuk lebih tahan lama saya di gypsum. Ya. Umur pakainya mencapai berapa? Ya itu sekitar 10 tahun bisa, asal satu kelemahannya tidak kena air atau lembab. Itu untuk gypsum. Tapi untuk PVC bisa kelemahannya bisa warna berubah, itu aja. Tergantung dari PVC-nya. Apa itu glossy atau dope atau laminat. Sejauh mana plafon gypsum memungkinkan kustomisasi untuk seperti drop, scaling, atau motif ukiran? Untuk bagusnya? Ya. Untuk motif-motifnya. Kalau
Gipsum itu bisa dimainkan apa saja, itu bisa. Untuk trap 1, trap 2, trap 3 atau naik turun itu yang sudah saya jalani itu, atau desain ruangan untuk kantor-kantor itu lebih dominan pakai gipsum. Karena itu yang sudah saya jalani. Karena untuk kerapian untuk di gipsum itu lebih, menurut saya itu lebih rapi. Kalau PVC itu masih kelihatan, misalkan ada sambungan, dan untuk potong-potongan itu menurut saya kurang rapinya, karena sudah saya jalani. Apakah ada teknologi baru dalam produksi gipsum maupun PVC yang membuat keduanya lebih kuat dan ramah lingkungan? Kalau soal itu bicara itu berarti itu masuknya di pabriknya, kita nggak tahu soal itu. Jadi kita sebagai aplikator atau desainer itu lebih dominan tergantung owner untuk bahannya. Kalau ownernya bilang murah, ya murah. Nah, kita mengikuti owner. Dia pengen murah, tapi mau nggak bahan yang dikasih biasa. Kalau minta bagus, yang penting kita kasih bagus. Kita mengikuti owner. Saya sebagai aplikator mengikuti owner. Kalau sekarang Mas kan sudah jalani. Ya. Yeah. Owner itu memilih yang murah atau yang mahal? Tergantung itu dari kalangan. Kalau tergantung rumahnya juga, desainnya dia pinginnya apa. Biasanya itu kalau rumah mewah, misalkan lantai 2 kantor, itu biasanya pakai yang lebih bagus, bahannya, tebalnya itu pakai yang bagus. Cuma kebanyakan sekarang pinginnya murah, hasilnya bagus. Itu sudah banyak sekali. Bagaimana Anda melihat tren penggunaan plafon di rumah-rumah masa depan? Apakah orang lebih condong ke material praktis PVC atau keindahan klasik gipsum? Kalau untuk itu saya bilangnya seiringan. Gipsum itu bisa diaplikasikan dengan PVC, PVC juga bisa diaplikasikan dengan gipsum, bisa diperpadukan. Cuman untuk kerapiannya memang beda, itu lebih condong di gipsum untuk kerapian dan bagusnya. Iya. Terima kasih Mas. Ya. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Jadi kita sudah tahu bahwa plafon gipsum dan PVC itu punya karakter masing-masing. Yeah. Gipsum unggul dari sisi estetika dan kesan elegan, sementara PVC lebih praktis dan tahan cuaca, apalagi di area eksterior. Terima kasih banyak untuk tamu kita yang sudah berbagi wawasan. Semoga sahabat semua yang mendengarkan jadi lebih paham dan bisa memilih plafon sesuai kebutuhan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.